Salam sehat Oma Opa, Sobat Geriatri. Bertemu dengan saya Priska Papilaya dalam Senior Podcast. Narasumber kita kali ini adalah tokoh kesehatan yang sangat berkontribusi besar dalam dunia kesehatan, terutama khususnya dalam bidang penyakit dalam dan juga perawatan lansia atau geriatri. Nah, saya nyontek dulu karena namanya sangat panjang, gelarnya panjang, adalah Profesor Dr. Ceresna Heriawan Suyono, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, master epidemiologi, dan juga master public health. Beliau adalah Ketua Komite Medik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Salemba, Jakarta, dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama RSCM. Dan sosok luar biasa ini bukan hanya berkontribusi besar dalam dunia kesehatan, tapi juga penyuka seni. Apa saja ceritanya? Kita sambut bersama Profesor Heriawan. Prof. Hai, selamat siang. Selamat siang. Prof, ini gelarnya panjang banget. Boleh dijelasin nggak apa aja dan berapa lama sekolahnya? Waduh. Saya masuk kedokteran 79. Oke, saya belum lahir. Karena ya pengen jadi dokter gitu kan. Terus setelah selesai, rasanya nggak cukup nih dokter umum. Terus ngambil spesialis penyakit dalam. 6 tahun. Setelah selesai, terus saya dipanggil sama salah seorang senior saya kasih tahu, sekarang Indonesia jumlah warga usia lanjut makin banyak loh. Kita butuh orang yang ngerti soal usia lanjut. Terus saya dikirim sekolah untuk jadi subspesialis geriatri. Pendidikan di Australia. Nah, setelah selesai, data tentang keusia lanjutan di Indonesia itu nggak ada, belum ada. Berarti zaman itu? Iya, jadi kan berarti harus dikumpulkan ya, karena kalau kita mau nanganin orang terus nggak punya data yang cukup berdasarkan bukti yang ada kan salah juga. Nah, tapi kalau mau ngumpulin data nggak punya ilmunya, nanti salah cara ngumpulin datanya. Jadi akhirnya sekolah, dalam tanda petik terpaksa sekolah karena harus ngumpulin data yang benar. Ngambil master epidemiologi. Berjalan karir di bidang geriatri, terus entah bagaimana caranya, nggak tahu waktu itu kementerian nyuruh saya jadi direktur. Syaratnya dia harus ngerti manajemen kan. Jadi sekolah deh tuh, master public health. 2,5 tahun juga gitu kira-kira. Jadi total durasi sekolah pendidikan tinggi aja itu berapa lama? Waduh, berapa lama tuh ya? 6 tambah 2,5. Oh, 2,5 dulu. Terus habis itu tambah 2 tahun, tambah 2,5. Jadi 13, belum ditambah S3-nya. Nah, 15, 17 tahun. 17. Tapi kan sambil kerja. Iya. Nggak pusing, Prof, sekolah terus 17 tahun itu? Ya, ada juga sih masa-masa pusing, terutama kalau lagi ujian ya. Ini tadi namanya Prof agak unik. Nama pertamanya adalah Ceresna, CZ. Itu apa artinya dan dikasih nama itu oleh orang tua itu latar belakangnya apa? Ceresna itu sebenarnya berasal dari bahasa Belanda Keizersnee, artinya operasi sesar. Jadi ceritanya dulu saya waktu di dalam perut ibu saya itu plasentanya tuh nutupin jalan lahir, jadi saya nggak bisa keluar. Nah, jadi harus lewat pembedahan sesar yang waktu itu masih jarang ya, masih dikerjakan waktu itu sama ginekolog namanya Dr. Kathleen Jones, bantuin kakek saya untuk operasi ibu saya. Nah, itulah sebabnya bapak saya memberi saya nama itu, karena saudara-saudara saya yang lain lahirnya biasa, cuma saya sendiri yang aneh lahirnya. Oke, gitu. Kalau kesibukan sekarang apa, Prof? Kemarin sempat jadi Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, itu bagaimana kesibukannya? Kemudian setelah itu sekarang sibuk nggak? Ya, setelah selesai tugas 2018, saya kembali fungsional sebagai dokter spesialis penyakit dalam di bidang geriatri. Jadi ya meriksa pasien, terus mendidik lagi, mengajar lagi, S1, S2, S3, perawat,
farmasis, nutritionist, selain praktek, mengajar, terus dapat tugas di komite medik. Pernah juga saya diberi tugas jadi dewan pengawas di rumah sakit Kanda waktu itu selama 2 tahun. Jadi ya lumayan masih sibuk juga antara fungsional sebagai dokter dan manajerial di komite medik. Jadi akademisi iya, praktisi juga iya, gitu ya Prof. Kalau misalnya sekarang praktek gitu, itu gambarannya kesibukannya gimana sih Prof? Pagi sampai siang atau sore sampai malam, terus berapa pasiennya? Ya, jadi pasiennya ada di rawat inap, ada di rawat jalan, ada di emergency kadang-kadang. Kalau yang rawat inap kadang-kadang ada yang di ICU juga. Jadi tergantung dapat pasien di mana, dibutuhkan di mana. Kalau lagi punya semuanya, ada yang di ICU, ada yang di rawat inap, ada yang di emergency, ada yang di poliklinik, ya boleh dibilang saya nggak pernah duduk di kantor. Muter aja tuh di bangsal, di ICU, di poliklinik dan sebagainya. Tapi itu tidak terlalu sering, karena saya juga harus batasi, karena saya punya tugas lain kan. Di komite medik tuh pekerjaan belakang mejanya juga banyak, ngawasin sana-sini juga banyak. Jadi pada waktu-waktu tertentu, saya ngasih jadwal kapan saya bisa ke poliklinik dan kapan tidak. Ada yang harus by appointment dan tidak. Tapi kalau dirawat inap, itu mau tidak mau setiap hari kan harus dilihat. Jadi saya selalu mengutamakan mereka di pagi hari, visite mereka di tempat-tempat di mana mereka dirawat inap. Selebihnya untuk bagi waktu di mengajar, pekerjaan administratif, dan pasien rawat jalan. Kalau ngomongin soal medis, Prof ini kan bukan hanya spesialis penyakit dalam, tapi juga tadi dijelaskan sebagai akademisi juga mengajar. Kemudian di struktural jabatan juga ada gitu, di organisasi. Nah itu secara konsisten bertahun-tahun, puluhan tahun ada di lingkungan yang sama begitu. Emang dari dulu pengen jadi dokter dari SMA atau gimana sih Prof? Mungkin ke bawah suasana juga ya. Oke. Kakek saya dokter. Oke. Dan sering datang nginep di rumah kami. Jadi kan mau tidak mau terpajan pada bawaannya kakek ya. Dan kakek itu orangnya sangat powerful gitu. Jadi kita semua terpengaruh. Kemudian om, tante, sepupu-sepupu juga cukup banyak yang dokter. Jadi keluarga dokter dong. Pak, di persimpangan jalannya begini. Saya tuh kan senang baca di SMP SMA gitu. Terutama biografi orang-orang seperti pahlawan-pahlawan kita, termasuk juga saintis dari luar waktu itu. Dari kita belum banyak. Marie Curie, William Röntgen dan sebagainya. Saya tuh terkesima gitu. Ini orang kok pinter banget, gimana caranya gitu ya. Jadi saya lulus SMA tuh saya bilang sama ibu saya, "Mah, saya pengen kuliah di ITB, saya pengen ambil jurusan kimia atau fisika." Karena saya suka kedua ilmu itu. Ya udah, terserah kata mama gitu. Cek. Terus masih ya umur SMA masih goyang-goyang gitu kan. Tiba-tiba dengerin dirigen Herbert von Karajan itu memainkan musik tuh saya juga tertarik. Karena saya bilang sama ibu saya, "Mah, aku pengen sekolah di Jogja deh, konservatorium di Jogja." Ibu saya teriak, "Hah? Kenapa jadi musisi? Kenapa?" Gitu. Saya pikir tadinya karena kejauhan. Bukan. Kalau di Indonesia sekarang, pada masa sekarang ini, kamu beneran bisa hidup dari bermain musik. Ada kakek saya yang saya cerita tadi. Kakek saya bilang gini, "Nih, nanti Pak Papi yang membiayai dia." Gitu. Untuk kuliah musik. Gitu. Dan seterusnya kalau misalnya diperlukan. Terus ibu saya bilang, "Papi, he is my son, not yours." Gituin sama ibu saya. Terus kakek saya langsung diam. Jadi ya udah terserah. Tapi intinya ibu saya sih memfasilitasi. Tapi kamu kalau mau sekolah beneran situ jangan tanggung-tanggung. Kamu harus nabung. Selesai Jogja, kamu harus terus gini. Suruh ambil konservatorium di Roma. Tapi ya setelah berjalan waktu lulus SMA, entah gimana kok akhirnya pengen masuk perguruan tinggi negeri. Lagi mau mendaftar di jurusan kimia, malam tuh saya dirangkul bapak saya, diajak tidur di tempat tidurnya, terus diajak ngomong. Kayaknya sekarang saya menganggap itu lagi dirayu tuh sama bapak saya. Dalam satu keluarga tuh enaknya mestinya ada dokter ya. Jadi kalau ada apa-apa itu gampang.
kakakmu yang paling tua udah enggak, karena dia ambil komputer. Bayumu udah di ITB, adikmu kita belum tahu. Kalau kamu saya lihat-lihat itu sebenarnya pantas katanya. Gimana kalau kamu daftar di kedokteran? Ini kan yang ngomong bapak, gimana ya caranya menolak itu kan susah ya. Ya saya waktu itu nggak jawab. Saya cuma diam aja. Ya gimana ya Pak ya, gitu kan gitu. Tapi aku seneng sih sama ilmu kimia itu. Ya udah kamu pikir-pikir aja. Besoknya saya sendirian tuh mengisi dulu namanya apa sebelum si Penmaru. Jurusan apa yang saya pilih? Entah angin apa, pilihan 1 FKUI, pilihan kedua FKUNR, pilihan ketiga FKUNPAD. Semuanya FK. Saya juga ngerti angin apa. Mungkin karena doanya bapak saya kali ya. Akhirnya alhamdulillah terima di sini di FKUI, ya akhirnya jadi dokter deh. Ya nggak nyesel juga sih. Berarti itu dorongan dari orang tua dan doa juga mungkin ya Prof ya pastinya ya. Kalau adiknya Prof akhirnya jadi dokter juga? Enggak, dia ngambil akuntansi. Oh jadi ini satu keluarga beragam ya? Warna-warni. Kalau orang tua Prof? Ekonom. Ibu saya sejarah. Ekonom, sejarah, dokter, terus apa tadi ya kakaknya Prof? Komputer. Arsitek. Luar biasa. Ngomong-ngomong soal kecintaan seni, ke seni, akhirnya kan nggak jadi tuh pilihan hidup akhirnya mengarah ke kedokteran. Nah, meninggalkan yang fisika, kimia, tapi fisika, kimia masih dipelajari kan ya di pendidikan kedokteran. Tapi musik akhirnya kan ditinggalkan Prof dari segi pendidikan. Apakah masih kecintaan itu masih ada sampai sekarang? Masih. Bahkan menurut saya sih akhirnya sekarang saya belajar itu kayak jadi penyeimbang gitu ya. Karena sekolah di kedokteran tuh kan ya kayak gitu itu, hidup jadi dokter juga ya begitu itu yang sibuk. Kalau nggak ada penyeimbangnya terkena stroke lagi. Jadi ketika masa-masa penat itu ada, mendengarkan musik itu ternyata entertaining dan buat spirit itu jadi kayak di recharge gitu. Kayak di-charge kembali. Musik apa yang biasa didengarkan yang merilis penat? Terus biasanya dengerinnya di mana? Sama siapa, Prof? Mostly musik klasik. Dan karena saya suka yang semua unsur musiknya itu lengkap, bassnya cukup, treble-nya apa segala macam cukup, bahkan surround itu juga bagus. Jadi paling sering dengerin karena yang suka musik klasik itu cuman saya sendiri, klasik yang berat ya, yang bukan yang semi ya sendiri. Ada yang mempengaruhi nggak sampai pemilihannya itu spesifik musik klasik? Karena kan agak jarang ya segmented gitu kalau musik klasik terutama di Indonesia. Mungkin waktu saya umur 3 tahun, seingat saya, itu saya sering ikut kakak saya les piano. Karena itu di tetangga sebelah rumah. Masih 3 tahun. Dan si guru piano itu, waktu itu masih orang Belanda, dia itu kayaknya ngeliatin saya, terus saya di pangku, terus suruh bikin bunderan. Bunderan notasi musik di yang 5 garis itu, terus suruh ngikutin dia bikin bunder itu. Saya pertama kali belajar not balok. Terus habis itu, umur nambah, ya baru didudukan di piano gitu sama si gurunya itu. Itu satu. Kedua, kalau kakek saya lagi ke sini, kakek saya itu dia selain dokter, dia juga pemain biola. Kan di Kota Blitar, toko kaset waktu itu nggak terlalu banyak, ada di Jakarta. Di Blok M itu banyak. Jadi saya sering nemenin dia sama kakak saya, beli kaset musik klasik, dan yang dibeli selalu klasik. Nah, jadi saya jadi terekspos kan sama musik klasik itu, apa sih yang dibeli sama Eyang, terus ya kita ikut dengerin apa dan sebagainya. Nah, terus saya SD itu sama ibu saya dilesin piano, berdua kakak saya. Ya, piano klasik. Ya, itu mungkin yang membuat saya akhirnya menjadi hidupnya dengan musik klasik. Tapi walaupun begitu, karena masa-masa tahun 66, 65, 70 itu Beatles lagi gila-gilanya ya. Jadi pada saat itu juga lagu-lagu Beatles itu saya hafal waktu kepala.
Karena kakak saya itu penggemar musik pop, dan kalau dia dengerin musik di kamarnya itu keras, jadi saya apa aja yang dia dengarkan pun saya ikut dengerin di rumah. Jadi itu juga membuat saya senang juga sama musik pop, terutama era-era Beatles seperti itu. Lebih terapeutik mana main musik, piano dalam hal ini, atau dengar, nonton? Dua-duanya. Karena saya sebenarnya nggak terlalu profesional, jago banget di bidang piano, tapi bisa gitu ya. Jadi biasanya kalau saya lagi pengen, ya saya main piano, terus suasana di rumah tuh ke bawah. Biasanya terus ibu saya tiba-tiba jadi duduk di sofa dengerin saya piano sambil jahit atau sambil apa gitu. Oh, mama seneng tuh dengerin. Jadi saya lanjutin gitu sambil entertain si mama gitu kan. Itu kan juga apa ya, bikin senang orang tuh kan impact-nya gede juga ya. Lihat, oh ada yang mengapresiasi juga gitu. Tapi kalau mendengarkan musik klasik itu memang membuat suasana hati itu beda, yang saya nggak bisa jelasinnya secara lebih deskriptif tuh kenapa sih, gimana. Karena kadang-kadang larutnya itu ke suasana haru, kadang-kadang ke suasana hidup gitu ya, ritmis, dinamis, kadang-kadang juga membawa ke suasana bangga gitu. Gila ya Tuhan, kok bisa bikin musik kayak begini, gimana caranya gitu ya. Dan harmonis sekali. Dan sampai sekarang yang diciptakan tahun 1700-an tuh masih relevan gitu loh kan. Bukan main gitu kan. Kira. Prof, ini asalnya dari Kediri ya? Saya lahir di Kediri. Ibu saya orang Blitar, bapak saya orang Kediri. Oke, jadi Jawa Timur sekali. Nah, di Jawa Timur itu kan pasti ada budaya terkait musik, salah satunya yang sangat daerah begitu, Prof. Ada nggak yang musik daerah yang Prof juga suka atau dengarkan? Saya suka gamelan. Saya dulu pemain gamelan, pemain bonang, dan juga penyanyi, kalau orang Jawa bilang gerong. Jadi apa namanya, yang menyanyi di orkestrasi musik gamelan itu. Jadi saya suka gamelan. Boleh dicontohin, Prof? Agak sedikit malu ya. Udah nggak bisa. Sekarang di sini nggak ada alat bonangnya gitu. Kenapa ya kok saya seneng gamelan? Mungkin waktu dulu saya SD itu, saya disekolahkan les tari Jawa sama ibu saya. Saya dulu nggak ngerti. Kemudian saya baru tahu bahwa orang tua saya itu ngelesin saya piano, tari Jawa, gamelan, berenang, tenis. Itu supaya katanya kamu nanti kalau udah jadi orang bergaul itu dengan segala macam kesibukan orang lain tuh kamu nggak kaku. Gitu. Kamu mau ngobrol soal olahraga, kamu tahu. Nanti diajak sama counterpart bekerja soal seni, kamu bisa, baik yang tradisional maupun yang tidak. Saya baru tahu, oh itu manfaatnya. Tapi sekarang kalau kita bicara soal psikologi anak ya, itu kan sebenarnya ngisi perkembangan otak anak kan, sehingga tidak terbatas pada kungkungannya, tapi ke tempat yang tidak terbatas sebenarnya. Saya baru mikir ya, untung nyawa gue dulu mikir sampai ke sana gitu ya. Sebenarnya nggak sampai ke situ, tapi ya sekedar sesederhana supaya kamu banyak yang bisa lah gitu. Gamelan itu waktu saya kuliah di kedokteran tingkat 1, itu setiap hari Sabtu sama adik sepupu saya diajak ikut gamelan perkebulan macam-macam tuh. Ada orang BI, ada orang BKPM, ada orang apa macam-macam. Entah gimana, pokoknya kita bisa ngumpul. Ada mahasiswa kedokteran itu bikin perkumpulan main gamelan. Saya waktu itu nyanyi. Jadi masih tingkat 1 kan, masih suaranya masih bagus. Sekarang udah serak. Alasannya suruh nyanyi nggak mau. Nah, kebetulan guru gamelannya itu tetangga. Jadi saya naik bis, jemput dia dulu, terus ke tempat gamelan itu. Jadi akhirnya saya jadi bisa main gamelan. Terus waktu itu juga, itu SMA. Waktu di FK, ada salah seorang sahabat yang dia punya gamelan di rumahnya. Terus, gimana kalau kita bikin satu angkatan ini gamelan, orkestrasi itu. Ayo. Jadi kita setiap kali habis ujian hari Sabtu, kita ngumpul di rumahnya latihan gamelan. Dan dia mendatangkan guru. Jadi saya waktu itu ikut 2 kelompok. Kelompok yang sama teman-teman di SMA itu,
Dan satu lagi kelompok yang khusus mahasiswa FK. Dan itu sampai sekarang saya masih latihan. Wow, di mana Prof? Di FKUI, di ruangan sebelah ruangannya Prof. Ari itu di lantai 3 ada dikasih satu area khusus, kita latihan gamelan tiap Jumat situ. Khusus dari RSCM atau FKUI atau gabungan? FKUI. Oh, oke. Kan RSCM FKUI ini Tunggal. Ngomong-ngomong soal tadi Prof ngomong tentang musik dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa menstimulasi gitu. Itu kaitannya dengan hal medis apa, Prof? Saya belajar dari guru saya namanya Profesor Markum. Dia dokter spesialis anak. Ada resital musik klasik yang rutin diselenggarakan di FK, di Salemba, di IMERI. Saya ikut di situ. Terus dalam salah satu kata sambutannya, karena beliau adalah wakil dekan 1. Musik klasik itu kerinciannya, kalau dicermati, dinikmati, dan dikerjakan, dan kalau orang Jawa bilang itu diuri-uri, dihidupkan, itu melatih sensitivitas seseorang sebenarnya. Dokter kan butuh sifat sensitif itu, sehingga kalau ada pasien yang nggak perlu ngomong, dengan gesture tertentu saya tahu, ini dia lagi menderita nih. Atau ininya lagi nggak enak, padahal dia nggak ngomong. Atau ketika pasien itu dia ingin menceritakan sesuatu keluhannya, tapi ketika di sampingnya itu ada pasangan hidupnya, atau di sampingnya itu ada anaknya, dia nggak bisa cerita. Segan. Tapi saya harus bisa menangkap ini ada sesuatu yang belum dia ceritakan, yang mungkin merupakan kunci untuk kesembuhan dia. Kan dokter harus punya sensitivitas untuk itu ya. Dari situ saya kemudian belajar, jadi ada manfaatnya juga rupanya gitu, untuk melatih sensitivitas dokter dalam menangkap apa yang perlu dia ambil gejala untuk membantu si pasien itu sendiri gitu. At least relevansi yang saya lihat seperti itu. Nah, dalam dunia kesehatan medis yang sehari-hari Prof temui itu, kalau untuk pasien lansia, penyakit dalamnya itu biasanya apa saja yang paling banyak? Campuran ya. Ada demensia, ada diabetes, ada hipertensi, ada perkapuran pada sendi lutut, tulang belakang, kemudian bisa disertai dengan patah tulang panggul, penyakit jantung koroner, campur aduk semua jadi satu. Sudah semakin lanjut, biasanya disertai dengan mengompol, ketidakmampuan dalam bergerak, malnutrisi, berbagai gangguan gigi mulut, penurunan fungsi pendengaran, penglihatan, mulai bermunculan. Apa faktor risiko utama yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit tersebut muncul pada lansia? Basically, 2 golongan besar. Internal dari dirinya sendiri, bakat keluarga dan sebagainya. Dan faktor eksternal, gaya hidupnya, dan sebagainya. Kalau let's say, dia memang di garis keturunannya itu punya diabetes misalnya ya. Tapi dari kecil dia tertib. Diajarin orang tuanya untuk rajin olahraga, sangat mengurangi makanan yang terlalu manis dan sebagainya, maka dia bisa hidup sehat, nggak ada masalah gitu. Jadi menurunkan faktor risiko ya? Iya. Tapi kalau misalnya dia sudah ada bakat diabetes, kemudian diantepin gitu aja, nggak di-maintain, beberapa kedisiplinan itu dia langgar, ditambah juga kalau dia hipertensi, nggak teratur minum obat, sehingga tekanan darahnya sering tidak terkendali, gula darahnya sering tidak terkendali, merokok pula, atau membiarkan dirinya tidak bergerak secara aktif, maka ya di hari tuanya boleh jadi dia menderita demensia misalnya, atau penyakit jantung koroner yang mematikan, atau kena stroke gitu. Kalau Prof sendiri, cara menjaga kesehatannya bagaimana? Kuncinya itu supaya tetap bisa beraktivitas normal, bahkan sangat produktif sampai sekarang gitu gimana? Saya tuh keluarga yang doyan makan. Oke. Keluarga saya itu banyak yang berpenyakit metabolik ya, diabetes, kemudian ada asam urat, kolesterol tinggi dan sebagainya. Nah ini tuh
Jadi saya kalau lagi enak makan, saya rada batas-batasin. Ya. Nasi saya nggak pernah nambah, minuman manis sangat dikurangi, dan ya itu pokoknya nyari sayur buah tuh nyari harus ada. Saya sebenarnya juga melihat pola dasar di rumah sih ya, karena ibu saya sangat strict soal itu. Ibu saya kenapa gitu? Karena ngeliat orang tuanya juga. Yang putri itu ada diabetes, dan sebenarnya wafat pada usia yang belum terlalu lanjut. Dan ibu saya tuh melihat bahwa nggak enak ya kalau sakit-sakitan itu. Jadi terus dari muda dia udah sangat mengetatkan diri untuk jaga makanan. Jadi mungkin karena itu ada di rumah, jadi kita anak-anak jadi ikut gitu. Alhamdulillah kita berempat nggak ada yang terlalu gemuk atau yang diabetesnya nggak terkendali. Itu satu. Kemudian kedua, ya boleh jadi karena saya belajar ya, orang tuh harus aktif. Semua otot besar tuh harus bergerak loh. Otot besar itu apa aja, Pak? Tunggai atas atau paha, tunggai bawah atau betis, lengan atas, lengan bawah. Itu 4 kelompok otot besar kita kan. Di tempat lain juga ada otot, di tangan juga ada otot, tapi kan kecil. Ya. Otot besar itu semua harus bergerak. Karena dia sumber cadangan energi yang besar dan memiliki fungsi metabolik yang bagus juga. Otot-otot itu nggak cuma gerakin tulang dan sendi loh. Dia punya fungsi metabolisme yang bagus, cadangan energi yang bagus. Nah itu mesti digerakin. Kalau nggak digerakin, kecil. Oh, makanya kalau orang kurang beraktivitas, misalnya sakit gitu, terus berada di tempat tidur dalam waktu yang cukup lama, otot kakinya akhirnya mengecil. Iya. Dan bukan cuma itu, kalau dia bergerak nih, kan dia butuh energi kan, maka gula yang di darah akan masuk ke dalam otot. Jadi gula darahnya turun. That's it. Gitu. Sepanjang karir dan Prof ini berkarya di dunia kedokteran, terutama bidang penyakit dalam, tadi juga dijelaskan dari penyakit dalam itu subspesialis lagi ke geriatri begitu. Itu berarti kan pasiennya banyak kan lansia, secara umum ya lansia ya Prof ya. Ada kesulitan apa dalam merawat pasien lansia? Secara umum kesulitannya sebenarnya terantisipasi ya, karena mereka itu pada umumnya karena penurunan kemampuan untuk mampu melakukan kegiatan sehari-hari, jadi harus ada bantuan. Nah, kalau yang sebatang kara atau anaknya tunggal tinggal di luar negeri, itu masalah psikososialnya biasanya lebih sulit untuk di-handle. Bingung kan? Karena fasilitas pendukung yang disediakan oleh negara memang belum sepenuhnya bisa mengcover itu. Yang kedua, kalau anak-anaknya nggak rukun dan nggak punya rasa rugi loh kalau nggak ngerawat orang tua. Wah, belum tentu semuanya bisa menangkap isu itu loh. Sampai-sampai saya sering cerita gini, ibaratnya Bu atau Mas, kita tukeran deh. Saya yang jadi anaknya Eyang, Anda jadi dokter. Saya mau, karena ketika saya berbuat baik buat ibu bapak, saya percaya itu dicatat tuh. Itu bekal buat kalau saya nanti hidup di alam kemudian. Jadi, sekarang saya udah gak punya orang tua, saya udah gak bisa kan melakukan itu semua. Padahal berbuat baik buat ibu, itu luar biasa itu. Bekalnya kan, buat bapak juga. Jadi, sampai saya bilang gitu, kita tukeran deh. Biasanya kalau saya udah cerita itu, bapak ibunya, si anaknya nangis. Karena dia ngerasa tertempelak gitu. Karena ya, saya nggak bisa nyalain juga ya, karena kita merawat orang yang sudah dalam tanda petik tidak bisa ngapa-ngapain, itu kan tentu membutuhkan bukan hanya kekuatan fisik kita, tapi juga kesabaran hati ya. Ibaratnya simpelnya gini deh, ini bolpen ini kan ringan sekali. Saya megang ini kayak nggak megang apa-apa gitu ya. Tapi sanggup nggak saya megang bolpen ini 24 jam dalam satu hari? 7 days per week. Kan nggak mampu. Jadi ketika anaknya itu selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, harus berhadapan terus dengan situasi itu, kalau dia sendiri nggak dibekali pemahaman, ya frustrasi juga. Pusing kan?
Jadi itu bisa difahami. Mungkin itu juga karena kondisi baru yang berubah dari anak mungkin bergantung kepada orang tua dulunya, kemudian orang tuanya menurun banyak fungsi dan aktivitasnya, kemudian anak harus bergantung pada anak, itu perubahan besar pada anak itu ya. Betul. Nah kalau Prof melihat di Indonesia dengan di negara lain sebagai perbandingan, itu perawatan geriatrinya apa yang membedakan dan kira-kira masukan apa untuk kita di Indonesia? Supporting system belum sepenuhnya ada. Saya ambil salah satu contoh paling mudah barangkali ya. Kalau orang geriatri itu sakit, kan dia nggak bisa menyelenggarakan kebutuhannya secara mandiri, dalam arti mau jalan cepat ke toilet karena kebelet buang air kecil aja udah keburu keluar. Jadi ada keterbatasan gerak. Haus mau ngambil minum, mikirin pinggang, duduk, kemudian berdiri, jalan, itu udah dia harus mikir dulu gimana caranya supaya nggak sakit. Jadi belum lagi kalau mikirin harus nyuci baju atau nyuci piring, udah nggak ada cerita. Jadi fungsi dia sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari itu sudah mulai sangat terganggu. Nah, untuk itu kan berarti kalau dia kebetulan punya anak satu yang harus bekerja, sehingga most of the day itu dia sendirian di rumah, kita mesti pastikan dia nggak mudah jatuh. Mesti memastikan nggak lupa matiin kompor. Mesti memastikan kursinya kalau dipakai duduk, dia mudah berdiri dan nggak gampang oleng. Mesti memastikan bahwa di kamar mandi ada pegangan kalau dia mau berdiri dari toilet. Kalau dia melangkah ke pintu keluar kamar mandi, dijamin tidak kepleset. Itu kan butuh bantuan ya. Gimana caranya supaya ada pelapis kamar mandi yang tidak licin? Gimana caranya memasangin handrail di pintu kamar mandi? Gimana caranya memastikan bahwa kalau ada undakan itu ada pegangan tempat dia berpegang? Memastikan bahwa karpetnya ujungnya nggak ada yang kelipat ke dalam. Banyak detail-detail gitu. Yang harusnya itu untuk orang yang mostly bukan tenaga kesehatan, itu perlu dipandu kan? Nah, kita yang ngurusin itu tuh belum ada. Hanya kalau dia kebetulan dirawat di rumah sakit yang ada geriatrician-nya, ketika pulang itu semua di-address, dikasih lihat, tolong fotoin, bawa ke kami yang ngajarin satu persatu. Ini mesti gini, kursi yang mesti ganti, toiletnya mesti begini, dengan cara yang paling murah. Itu semua masih harus ilmunya dokter rumah sakit. Nah, kalau di luar negeri itu sudah ada lembaga khusus yang negara ngatur agar service seperti itu juga ada gitu. Bahkan bukan cuma service tentang tata kelola di rumah untuk keamanan, tapi juga memastikan jangan sampai obatnya salah naruh ya, sehingga salah minum. Itu ada nurse yang datang. Kita punya puskesmas sih sebenarnya, yang sampai ke ujung itu 10.000 puskesmas sampai tingkat kecamatan, kelurahan. Which is that's good gitu ya. Dan kita punya di puskesmas itu namanya public health nurse. Jadi perawat kesehatan masyarakat yang bisa menjangkau sampai ke rumah-rumah. Tapi ngajarin tenaga kesehatan di 10.000 puskesmas itu kan tidak mudah. Tidak mudah. Jadi makanya kita, ya kami ini ada geriatris Indonesia tuh ngumpul, kita bikin organisasi, terus kita antara lain bantu pemerintah, gimana caranya kita ngajarin perawat-perawat yang dulu sekolahnya nggak ada ilmu geriatri. Supaya mereka sekarang kita lengkapkan. Nah, kita bikin kursus, bikin apa, kita gandeng perawat-perawat yang pernah khusus belajar ke luar negeri soal ilmu keperawatan geriatrik ini, supaya kita kasih tambahan-tambahan itu. Dokter umum pun yang bekerja di puskesmas, misalnya yang menjangkau seluruh rakyat itu kan, dari kita punya sekitar 20 perguruan tinggi negeri dengan rumah sakit pendidikannya. Tapi itu kan dengan 200 fakultas kedokteran yang ditambah yang swasta, nggak semuanya kan punya pendidikan geriatri sehingga bisa mendidik dokter GP yang juga menguasai keilmuan itu. Jadi kita mesti melengkapkan dengan berbagai course bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk menambah itu. Kira-kira menurut Prof, berapa lama akan tercapai kondisi ideal untuk geriatri ini? Tergantung dari komitmen
dan political will dari yang ngurus. Ya, semuanya kan sebenarnya kalau punya perhatian, kita dokter-dokter yang sudah belajar ini siap anytime. Kami punya ahli geriatri di Syah Kuala, punya ahli geriatri di Adam Malik, punya ahli geriatri di Rumah Sakit Jamil Padang, punya ahli geriatri di Rumah Sakit Husin Palembang, Cipto jelas, kemudian Hasan Sadikin, Rumah Sakit Muwardi Solo, Rumah Sakit Karyadi Semarang, Sarjito Jogja, Saiful Anwar Malang, Sutomo, Ngurah, Rumah Sakit Ulin Kalimantan, Balikpapan Samarinda, Wahidin Makassar, Kandau Manado. Kita sudah punya ahli geriatri. Tinggal gimana caranya memanfaatkan mereka supaya ayo cepat kita memperkaya semua puskesmas itu dan semua RSUD kabupaten Kota Madia itu dokternya bisa kita didik tambahan course untuk bisa ngerti soal ini plus perawatnya. Soal perawatan paliatif ini, Prof. Kapan kalau perawatan paliatif ini sebaiknya dipertimbangkan untuk pasien lansia? Sejak dia masuk rumah sakit untuk rawat inap. Jadi banyak yang beranggapan paliatif itu paling ujung. Kalau udah nggak bisa diapain, kasih paliatif. That's not true. Jadi begitu dia harus rawat inap. Jadi biasanya kan pasien tuh punya diabetes, punya hipertensi, punya sakit apa, tiba-tiba dia kena infeksi akut sehingga harus dirawat inap. Yang tadinya rawat jalan sekarang harus dirawat inap. Nah, ketika dia dirawat inap itu dari awal itu palliative care sudah harus masuk. Karena concern kita kan nggak cuman sekedar menambah tahun jumlah kehidupan, tapi the quality of life gitu. Nah, itu kan dipikirin sejak dari awal. Memang sih dengan semakin beratnya kondisi seseorang yang kita prediksi tidak bisa sembuh, misalnya let's say kanker yang high grade malignancy gitu ya, yang kita tahu ini udah nyebar, ini nggak mungkin sembuh. Maka dengan semakin bertambahnya hari perawatan, porsi palliative care-nya menjadi semakin besar. Tapi dari awal sebenarnya apapun pasien geriatri itu, dari awal prinsip-prinsip palliatif itu sudah masuk. Prof, ini ada kondisi Indonesia akan ada aging population yang tinggi di tahun 2045. Seperti apa penjelasannya? Kalau saya nggak salah baca, prediksinya itu akan berjumlah sekitar antara 40-42 juta warga usia lanjut. 1/5 berarti ya? Yes. Jadi ya memang, kalau nggak dari sekarang diantisipasi, problem-problem khusus yang mungkin ada pada mereka, nanti kaget. SDM, sarana-prasarana, dan sistem yang harus mengcover isu itu, khawatir nggak siap. Karena di tahun 2020 itu data yang saya baca, sekitar antara 38-40% warga usia lanjut di Indonesia itu pernah berurusan dengan tenaga kesehatan, artinya ada problem kesehatan. Dan lebih dari sepertiganya itu butuh rawat inap di rumah sakit pemerintah. Berarti kan this is something huge ya, yang kita harus perhatikan. Gimana kalau nanti jumlah warga usia lanjutnya sudah lebih banyak gitu. Tentu saja karena berbagai penyebab ya, teknologi kedokteran makin maju, usia harapan hidup makin banyak, makin tinggi, sehingga ya jumlah warga usia lanjut akan bertambah. Kalau nggak di-maintain agar mereka tetap sehat, nggak dilakukan berbagai upaya pencegahan penyakit dan upaya promosi kesehatan, banyak yang berguguran jadi sakit dan itu problemnya khusus, sehingga ya kalau kita nggak siap dengan sistem untuk pasien geriatri ini yang memadai, memang akan kewalahan. Mereka yang punya uang, nggak masalah, mereka bisa ke Penang, bisa ke Singapura, which is itu menyakitkan hati ya. Kenapa sih nggak berubah ke Indonesia aja? Kita bisa kok. Tapi ya kalau tenaganya nggak cukup, termasuk perawatnya, dietitiannya, termasuk farmasisnya, tentu akan kewalahan pemerintah. Jadi memang harus dari sekarang itu disiapkan. Sejauh ini Prof melihat kesiapan Indonesia sampai mana dan apakah ada preparation yang cukup untuk menyambut tahun 2045 itu nanti? Perhatian sudah ada. Ya, kalau dilihat data itu 80% dari mereka yang tinggal di seluruh wilayah Indonesia itu sudah bisa disentuh oleh pelayanan kesehatan sampai ke puskesmas. Ada 10.000 puskesmas yang kita punya sampai ke tingkat kelurahan. Kita sudah punya posyandu lansia. Walaupun belum
mengcover seluruh wilayah Indonesia, tapi sekitar 60-70% sudah ada. Dan mereka sudah memanfaatkan ini sekitar 77%. Kan lumayan tuh udah di atas 75% ya. Tapi yang saya belum lihat datanya, the quality of care-nya. Karena itu tadi baru kuantitas ya, bisa mengcover sekian, ya sudah digunakan sekian. Tapi gimana kualitasnya saya belum tahu. Karena itu yang saya bilang tadi contohnya. Kita punya mulai dari Syah Kuala sampai Kando tadi, yang sudah punya ahli geriatri. Tapi kan rumah sakit di Indonesia nggak cuman itu. Ya kan? Di tempat lain kayak di Gorontalo, di Kendari, di Mamuju, belum ada. Padahal itu juga ada rumah sakit pemerintahnya. Toh. Nah, oleh sebab itu, ya dengan demikian maka quality of care untuk pasien geriatria kan kalau yang di tempat yang belum ada ahli geriatri itu kan berada di bawah. Jadi sebab itu saya bilang quality of care-nya kita mesti tilik. Ya. Menurut saya pemerintah harus berani melihat quality of care-nya sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan atau enggak. Gitu. Kalau misalnya belum, ya apa yang kita mesti lakukan? Gandeng rumah sakit daerah juga nggak apa-apa. Pemerintah daerah tuh sebagian besar menurut saya sebenarnya resources-nya cukup ya, tinggal kemudian diarahkan. Bappenas di sini menurut saya punya peran penting karena dia bisa melihat dari atas kacamata helikopter apa sih sebenarnya yang harus direncanakan untuk itu. Dan Bappenas sudah moving forward untuk itu. Karena kemarin menjadi salah satu organizer atau pihak penyelenggara utama dari Asia Pacific Conference on Population Aging kemarin di Denpasar 1 bulan yang lalu. Nah itu isu tentang usia lanjut global termasuk yang di Indonesia itu diangkat, dibicarakan, dijadikan isu perhatian. Wamenkes juga memberikan kata sambutan, berarti kan juga ada perhatian. Coba tinggal gimana caranya itu secara konsisten di follow up sampai terjadi. Bukan hanya quantity of care-nya, tapi quality of care-nya juga termasuk. Tapi sebenarnya apa faktor yang menyebabkan peningkatan atau meledaknya aging population di Indonesia diprediksi tahun 2045 itu, Prof? Karena quality of care pasien pada umumnya itu sudah lebih baik. Dulu antibiotik penicillin yang kita punya. Misalnya infeksi paru yang berat, yang mematikan. Sekarang antibiotik sudah banyak. Cephalosporin generasi keempat sudah ada. Bahkan di luar itu sudah ada. Sehingga nggak mempan pakai ini kita bisa atas yang lain. Jadi usia harapan hidup dia lebih panjang. Ya. Cancer, dulu treatmentnya sangat terbatas. Sekarang kita bisa pakai kemo, bisa ada operasi, ada ada radiasi, ada kemoradiasi, ada targeted terapi. Banyak. Kalau berhubungan dengan hal-hal yang perlu penanganan mekanik, sekarang robotik udah bukan hal yang aneh, gitu kan? Dengan presisi yang tinggi, dengan cedera operasi yang lebih kecil, sehingga usia harapan hidupnya lebih panjang. Jadi itu yang menyebabkan jumlah mereka yang mencapai usia lebih panjang itu lebih banyak. Itu salah satu hal yang penting. Menjadi kontributor utama untuk bertambahnya jumlah mereka yang bisa mencapai usia sangat lanjut. Kalau Prof sendiri menangani pasien-pasien lansia dan melihat bahwa akan ada aging population di beberapa puluh tahun ke depan di Indonesia dan di dunia, Prof sendiri keinginannya, harapannya apa, Prof? Secara pribadi. Itu tadi, semua SDM, sarana prasarana dan sistem yang menjamin mereka itu bisa secure, tetap berada di tempat tinggal mereka dengan sehat, itu terjaga, terjamin. Ultimate goal-nya seperti itu. Jadi mereka nggak harus tinggal di nursing home, nggak harus tinggal di hospice care dan sebagainya, tapi dia tinggal di rumahnya, tinggal di komunitasnya. Itu yang paling membuat mereka happy karena familiarity-nya bagus gitu ya. Tapi ketika mereka butuh support system di bidang kesehatan, itu negara hadir. Ada, tersedia. Sekarang kita udah punya si posyandu lansia, puskesmas santun lansia, rumah sakit dengan ahli geriatri yang memadai. Tapi kan belum terjadi di seluruh Indonesia. Saya belum lihat itu di NTT, di Maluku, di Papua, belum ada. Di beberapa provinsi yang tadi saya sebut juga masih terbatas di ibu kota provinsinya. Tapi di ibu kota kabupatennya belum gitu. Tapi kan kita nggak bisa milih-milih orang usia lanjut ada di mana ya. Bisa ada di mana saja. Ada di mana aja. Jadi kalau itu bisa, bukan untuk supaya mereka bisa diobati sampai tuntas, yang mau mati nggak jadi mati, bukan itu.
tapi mereka bisa stay di rumahnya, di komunitasnya dalam keadaan sehat. Jadi health promotion dan disease prevention-nya itu jalan dengan benar gitu. Ngomongin soal pemerintah dan negara tadi, Prof. Langkah konkret apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan negara dan juga swasta untuk mencapai situasi ideal itu? Negara sama swasta memang harus gandengan, nggak bisa sendiri. Ya. Global issue-nya pengarus utamaan kesejahteraan warga usia lanjut. Pengarus utamakan. Simpelnya, kalau mereka sakit, itu biayanya gede loh. Jadi jangan sampai sakit. Preventif artinya ya? Iya, dan health promotion. Dan kita sebagai orang Indonesia ya, kalau yang aku, yang putri kita ada di rumah kita, sama papa mama, sama anak-anak cucu ya, terus orang usia lanjut kita ini sakit. Sedangkan mereka dalam keadaan ekonomi yang biasa aja, ngepas. Pasti semua resource itu akan lari ke kakek nenek kan. Gimana caranya supaya yang kakek yang putri itu bisa sembuh. Tapi kalau dia masih punya balita, jangan-jangan porsi makanan tambahan balitanya kesedot lagi ke situ. Loh kan sayang. Jadi buatlah mereka sehat terus. Kalau perlu misalnya apa ya, perlu vaksinasi. Kalau mereka sakit sedikit aja, jangan sampai susah untuk dapat obat yang kontrol 1 bulan itu memang masih dibutuhkan gitu. Kalau mereka perlu penyesuaian tempat tinggal supaya nggak gampang jatuh, ya harus tersedia itu. Seperti yang tadi saya cerita, domiciliary care system itu. Karena kalau jatuh itu, terutama perempuan usia lanjut, patah di tulang panggul itu 90%. Dan itu menyebabkan sakit luar biasa, bikin depresi, bikin nggak mau jalan, akhirnya meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Jadi, itu bukan isu yang sederhana, tapi punya implikasi yang sangat panjang ke belakang. Padahal pencegahannya gampang. Artinya bukan hanya soal satu sosok dalam keluarga ini atau dalam masyarakat ini yang merupakan lansia, tapi juga mempengaruhi seluruh isi keluarga gitu ya. Di barat yang kita lihat sebagian besar individualistik itu masih terjadi, apalagi di kita. Yang terhadap orang tua itu masih seperti itu. Prof, kita udah ngobrol panjang sekali. Fokus utama obrolan kita hari ini adalah tentang lansia dan perawatan lansia. Ada closing statement mungkin atau pesan-pesan untuk yang nonton, apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus membantu, bagaimana kalau menjelang lansia misalnya. Isu ini sebenarnya luas sekali ya, jadi mau bikin closing statement yang ringkas, challenging juga nih. Tapi intinya menurut saya sebenarnya begini, cintailah warga usia lanjut itu, siapapun dia, dimanapun dia, dan siapapun Anda. Karena suatu saat kita akan sampai di usia itu. Kepada pelaku pelayanan, saya sering memberi pesan begini, ketika kamu menghadapi pasien usia lanjut, coba bayangkan seandainya ini ibu bapakmu, bisa nggak? Kadang-kadang it's a challenging situation juga. Situasi yang menantang juga buat tenaga kesehatan. Tapi ketika kita bayangkan bahwa yang kita layani ini ibu bapak kita, nggak ada masalah. Intinya empati ya, dibangkitkan. Ya. Dan ketiga tentu saja buat negara, buat pemerintah, mudah-mudahan pengarus utamaan seluk-beluk kesehatan kesejahteraan usia lanjut ini benar-benar terperhatikan sampai implementasi. Not only the quantity, tapi juga the quality of care buat mereka. Dan saya nggak hanya ngomong kuratif, rehabilitatif, tapi juga pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Baik, terima kasih Prof. Heriawan sudah menjadi inspirasi buat kita semua, buat penonton, dan juga mungkin ada oma-opa geriatri yang ada di rumah yang sedang menonton acara ini. Terima kasih untuk ilmunya, untuk arahannya, untuk nasihatnya untuk kami semua. Berakhir sudah acara ini, oma-opa sobat geriatri, nantikan Senior Podcast selanjutnya dengan sosok lansia inspiratif lainnya. Sampai jumpa.